Shalom adik-adik Rocky. Kita absen dulu ya. Mana adik-adik yang di Gria Jogja? Yo suaranya mana? Terus adik-adik yang di Temanggung Paraan sudah bangun belum? Pasti sudah bangun ini. Iya, sekarang masih ada satu lagi nih di Gria Solo. Oh, Gria Solo. Nah, oke, yuk sekarang kita mau sekolah minggu ya adik-adik ya. Mau ibadah, kita mau memuji memuliakan Tuhan, tapi sebelumnya kita kan mau berdoa nih Kak. Iya. Nah, kita menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua dulu. Iya Kak Anda Kak. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Ini sekarang Kak Anda Kak yang akan berdoa untuk adik-adik. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau beribadah El Rocky Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekarang sebelum kita masuk ke firman, sebelum kita sekolah minggu, kita tuh mau mendaki gunung, olahraga dulu ya. Wah, biar sehat, biar segar. Yuk Kak Anda Kak, kita naik gunung. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau rumput membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi Kak Anda Kak, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau rumput membentang, Yesus besertaku. Di mana Yesusnya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana adik-adik? Di atas dan di bawah kau ada. Aduh, di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus sertaku. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau rumput membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus sertaku. Karena apa? Karena Yesus sertaku. Karena apa adik-adik? Karena Yesus sertaku. Dek, tadi kan kita sudah mendaki gunung, Ya. sudah melewati lembah. Nah, sekarang padang rumput hijau yang membentang ya. Capek nggak adik-adik? Capek enggak? Nah, sekarang kita mau menuju ke sekolah minggu. Kita mau naik kereta. Naik kereta aja Ayo, ya yang biar punya nggak mainan capek ya. kereta Dikeluarkan di rumah ya. dikeluarin, ayo. Nah, yuk Kak Anda Kak, tarik Kak Anda Kak Ya. keretanya. Jazz. Jazz. Tut. Jazz. Yo. Kereta apiku menuju sekolah minggu, dan kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu, dan kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Nah, sudah sampai nih Kak Anda Kak di sekolah minggu. Iya, udah sampai sekolah minggu. Nah, ini. sekarang
sekarang tuh kita mau mendengarkan firman ya Kak Andaka. Sebelum mendengarkan firman, kita mau menyembah Tuhan dulu ya Kak Andaka ya. Lagunya itu saya cinta Yesus, aku cinta padamu. Yo adik-adik. Yesus, Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus, aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami cinta kepadamu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah ini, di mana anak-anak El Rocky boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa, boleh menikmati lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau buka hati kami untuk kami menerima firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Berikan sikap hati yang baik, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, sehingga apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak ya Bapa dari El Rocky dapat menjadi rema bagi adik-adik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, terima kasih ya Kak Handaka dan Kak Tin untuk waktunya. Nah, di minggu terakhir ini kita Kak Hana dan Kak Fani berkesempatan untuk menyapa adik-adik untuk mereview nih materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak El Rocky dari minggu pertama, kedua sampai ketiga. Tapi sebelumnya nih, di sini ada teman-teman kita nih. Coba diperkenalkan dulu dari yang paling besar. Namanya siapa? Jordan. Ya. Dan ini Obaja. Obaja. Nah, di sini Kak Jor dan Kak Obaja kita akan bertanya-tanya tentang materi yang telah disampaikan. Iya, betul sekali. Oke, dimulai dari kakak ya. Iya. Kakak Jordan, kakak Obaja, materi bulan Juni ini kita berbicara tentang apa ya? Pertobatan sekali ya. Terus, nah pertobatan
firman Tuhan yang dipakai untuk materi pertobatan ini diambil dari mana? Lukas 9, 1 sampai 10. Ya, betul nih. Ini berarti mereka mengikuti ya. Betul sekali Kak Mani, hebat ya adik-adik Elroki di rumah. Kakak-kakak di sini juga berharap kalian juga bisa jawab ya. Nah, ada pertanyaan ketiga nih. Nah, cerita tentang materi 1, materi 2, materi 3 nih di minggu sampai minggu 3 ini kita itu punya tokoh-tokoh nih. Nah, kalau minggu pertama tentang apa ya Kakak Jordan ya? Tentang siapa? Zakeus. Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus. Kalau minggu kedua? Kwek-kwek dan kuak-kuak. Kuak kuak. Kalau minggu terakhirnya? Yunus tiga. Perhatikan. Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Yunus Yunus diperhatikan. Coba, tadi kan minggu pertama tentang Zakeus. Nah, Zakeus ini menceritakan dia? apa ini? Zakeus itu dia menceritakan tentang pengungut cukai yang sering mengambil uang orang, terus dia tuh ketemu Tuhan dan dia bertobat. Ya, betul sekali. Terus untuk yang kuak-kuak kok-kok, nah, Ini kenapa dia ya? Kwek-kwek tidak dengar-dengaran sama mamanya. terus Dan kwek-kwek aslinya mau main, tapi kwek-kwek tinggal di rumah. Oh iya. Nah, kalau yang minggu ketiga tentang Yunus di perut ikannya itu cerita tentang apa nih kakak? Kalau Yunus tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Habis disuruh itu dimakan sama ikan paus. Dimakan sama ikan paus karena disuruh disuruh kemana? kemana ini gak dengar-dengarannya? Beritakan Injil disuruh ke mana? Apa Ke nama kota tempatnya? mana? Nawai. Niniwe. maksudnya. Ya, luar biasa ya. Oke, Oke. selanjutnya nih, menurut kakak Jordan. Nah, kalau tadi itu kan pertobatannya apa tentang Zakeus, kuek-kuek pok-pok sama Yunus. Kalau untuk menurut Kak Jordan sendiri, pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu adalah yang orang yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik lagi. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus ya tentunya ya. Iya. Betul sekali. Nah, adik-adik luar biasa ya. Jawaban-jawaban dari teman-teman Elroki ini hebat-hebat semua. Nah, di sini kakak-kakak mau ngetes nih. Adik-adik Elroki, baik kakak Jordan dan kakak Obaja ataupun yang di rumah, masih ingat nggak ya pedang Pedang roh roh. selama Satu bulan satu ini. bulan ini, untuk 1 bulan ini. Coba kakak Jordan dan kakak Obaja tanpa menggunakan Alkitab, kakak Obaja dan kakak Jordan hafalin pedang rohnya. Yuk. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pokok dalam Alkitab ya kakak ya. Nah, kakak kasih clue nih adik-adik. Jadi dia ini seorang yang sudah ngerti firman Tuhan, banyak belajar, tapi dia orang yang jahat adik-adik. Jadi dia ini suka menghukum, membunuh bahkan ya orang-orang yang percaya, yang ikut Tuhan Yesus. Kira-kira siapa nih? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab di sini? Oh, tidak. Bukan. Nah, Dia ini nama aslinya dari S. dia terus bertobat, dia punya nama awalnya itu P. Nah, Yesus. Salah, Pepa. siapa? Ayo, ada yang tahu? Kayaknya udah penasaran. Kak Fani Kakak. tahu, Kak Fani Oke, tahu. siapa kawan? Saulus. Saulus, betul sekali. Nah, Iya. adik-adik, Saulus ini dia itu orang yang sudah ngerti firman Tuhan seperti yang kakak bilang tadi. Iya. Nah, suatu hari dia mendapat surat edaran untuk pergi ke salah satu kota namanya Damsik. Nah, tujuannya untuk apa adik-adik? Tentu saja dia ingin membunuh orang-orang yang ikut sama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dia pergi karena dia Saulus ini suka bunuh orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Dia pergilah ke Damsik. Tahu nggak, di tengah-tengah perjalanan dia menuju Damsik, apa yang terjadi ya kakak Fani ya? Dia ditegur langsung oleh Tuhan Ya, Yesus. betul sekali. Ada cahaya, terus
tiba-tiba ada suara, Saulus, oh Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Saulusnya kaget, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya seperti itu adik-adik. Akulah orang yang engkau aniaya, kata Tuhan. Nah adik-adik, disitulah si Saulus ini dia mengalami yang namanya pertobatan. Tapi sebelumnya setelah dia lihat cahaya, matanya itu kenapa ya? Buta selama 3 hari. Bayangin nih kalau ada adik nggak bisa lihat nih ya. Selama 3 hari. Wah. Wah, jangankan 3 hari ya kakak ya. Cuma 1 jam aja loh. Mati lampu aja. Aduh, bisa lihat apa-apa Iya. ya. Nah, gimana ya Saulus- dia bisa sembuh itu gimana ya kakak? Saulus ini diminta oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kota dan berdoa di rumah Yudas. Iya, betul sekali. Nah, di situ juga ada yang namanya Ananias untuk menumpangkan tangan kepada Saulus supaya dia bisa melihat lagi adik-adik. Dan agar ia dapat melihat dan dipenuhi oleh Roh Kudus tentunya ya. Tapi sebelumnya itu ya, pada Ananias ketika dia disuruh oleh Tuhan, dia pun juga bergumul ya, karena dia tahu si Saulus ini orang yang sangat bengis. Betul, tadi kan kakak bilang ya, dia tuh jahat dan suka, dan tujuannya Saulus datang ke Damsik adalah Untuk membantai ya, membunuh. betul, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan Ananias ini pertamanya ragu ya, tapi dikatakan kembali oleh Tuhan Yesus, dia adalah alat pilihanku untuk mengabarkan Injil. Iya. Adik-adik, kita sudah belajar banyak ya selama 1 bulan ini. Kakak-kakak di sini tentu saja berharap ya, bukan hanya kita mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan, tapi kita itu kalau untuk bisa melakukan itu tentu saja kita butuh siapa? Tuhan Yesus. Roh Kudus ya, Roh Kudus ya. Nah, semoga adik-adik yang di rumah atau dimanapun yang mendengarkan selama 1 bulan pengajaran El Roki ini mendapat pengertian-pengertian yang baru tentang firman Tuhan ya, tentang pertobatan lebihnya. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke bulan Juli. Nah, kita akan belajar tentang apa ya Kakak Fani ya? Tentang baptisan yang pastinya akan lebih seru. seru lagi materinya. Seru lagi materi. Sebelumnya coba Kak Hana, tadi kelupaan nih. Nih Saulus ini setelah bertobat ini namanya iya. berganti siapa ya tadi? Setelah dia bertobat Nah. itu namanya jadi Paulus. Nah, Jadi Paulus. Nah, jadi Paulus nanti cerita tentang Paulus ini ditunggu ya saat baptisan ya. nah nanti ada nih Seru, yang semakin seru-seru seru, di, ya. di nanti ya, di depan nanti ya. Makanya adik-adik yang di rumah atau dimanapun jangan bosan-bosan ya ngikutin ibadah online ya. Yang rajin ya. Gak apa-apa, kita masih di rumah aja ibadahnya, tapi percayalah Tuhan itu tetap berkarya lewat kehidupannya kita. Amin. Iya. Yuk, sebelum kita tutup ya ibadah kita, firman Tuhan hari ini kita mau berdoa. Yuk, kakak harap adik-adik yang di rumah ditemenin papa mama untuk boleh berdoa bersama-sama di sini ya. Yuk, kakak Hana akan pimpin berdoa. Yuk, kakak Obaja, Saudara kakak yang baik. Jordan, kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami boleh mereview lagi setiap mata pelajaran yang sudah kami pelajari selama sebulan ini. Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa mengenal Engkau. Karena sungguh pertobatan itu hanya inisiatif daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat setiap adik-adik El Roki yang di rumah, yang mendengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang berkarya atas kehidupan mereka. Mereka mengalami pertobatan di dalam Engkau. Dan kami berdoa di hari-hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya, pergumulan seperti apapun yang sedang dihadapi mereka, juga keluarga mereka. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya sakit sampat itu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan yang bukakan kami pengertian-pengertian yang baru dalam kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, akhir kata kita mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.